Mendadak dilamar pria tampan. Part 26. Ragu dan bingung. Setelah bertemu dengan Bu Riani, aku dan Devi segera meninggalkan kampus. Aku meminta sahabatku itu mengantarkan aku ke kantor Mas Arfan. Setelah mendengar info terbaru tentang Kak Dilan, rasa ingin dekat dengan Mas Arfan tiba-tiba menggebu-gebu. Aku sengaja tidak memberitahukan kedatanganku kepadanya. Aku ingin memberikan kejutan seperti sebelumnya. Namun kali ini, aku tidak membawa makanan. Lebih baik aku memintanya membeli camilan nanti setelah tiba di kantornya. Devi mengantarku hanya sampai depan kantor Mas Arfan. Aku tadi mengajaknya agar ikut masuk, tetapi ia menolak dengan alasan ingin bertemu Rey, sang pujaan hatinya. Aku pun berterima kasih kepadanya. Setelah Devi meninggalkan kantor Mas Arfan, aku segera masuk menuju meja sekretaris. Ia pun memintaku langsung memasuki ruangan atasannya itu. Aku beberapa kali mengetuk pintu, tetapi tidak ada jawaban. Akhirnya, aku pun memilih langsung masuk. Ternyata Mas Arfan tidak berada di ruangannya. Padahal sekretarisnya mengatakan kalau laki-laki itu tidak ada jadwal keluar hari ini. Aku pun akhirnya memilih duduk di sofa sambil memandang sekeliling. Tiba-tiba pandanganku tertuju pada buku yang terletak di mejanya. Aku sangat penasaran, lalu melangkah untuk mencari tahu buku apa yang Mas Arfan baca. Ini benar-benar pemandangan yang tidak pernah aku duga sebelumnya. Ia memiliki novel Kak Dilan. Sejak kapan dirinya suka membaca novel? Waktu pertemuan dengan Kak Citra dan Kak Rangga kala itu, ia seolah-olah menghindar waktu aku bertanya tentang novel. "Sayang, kamu di sini?" Aku mendengar suara Mas Arfan. Aku melihat ke arah suara. Ternyata ia baru masuk ruangan. "Kamu dari mana, Mas?" Tanyaku ingin tahu. "Dari toilet." Ia pun berjalan menghampiriku, lalu mendaratkan kecupan di keningku. "Sejak kapan kamu hobi baca novel?" Aku meraih novel tersebut dari mejanya. "Baru beberapa tahun, sayang." "Memang kenapa?" "Tapi kamu gak pernah cerita ke aku. Kamu gak pernah nanya apa hobiku. Makanya aku diam aja." Aku baru menyadari kalau selama ini tidak ingin tahu tentang kebiasaannya, termasuk hobinya. "Ternyata kamu dan mama baca novel yang sama ya? Aku juga pernah lihat novel itu di kamarmu." "What? Ternyata ia pernah membuka laci tempat penyimpanan novel-novel Kak Dilan. Kapan kamu bongkar-bongkar laci di kamarku?" Aku sedikit kesal dengan kenekatannya. "Aku gak bongkar, sayang. Aku hanya ingin lihat." "Terserah deh. Oh ya, kamu tahu gak? Aku teringat dengan ucapan adik tingkatku saat di kampus tadi tentang status Kak Dilan yang sekarang. Apa mungkin Mas Arfan juga tahu tentang pernikahan mantan kekasih onlineku itu? Apakah wajar jika aku menanyakan pria lain kepada Mas Arfan? Kenapa setelah rasa cinta itu tumbuh, aku selalu ingin menjaga perasaannya? Serumit inikah cinta yang nyata dan tulus? Dulu, aku dengan santai mengaku telah mencintai laki-laki lain. Mungkin lebih baik aku tanyakan saja tentang Kak Dilan kepada Mas Arfan, supaya aku puas. Lagipun, Kak Dilan hanya ada di dunia maya, dan aku tidak pernah bertatap muka dengannya. Semoga Mas Arfan tidak berpikiran yang aneh-aneh." "Tahu apa, sayang?" Mas Arfan menggandengku menuju sofa, lalu kami pun duduk bersebelahan. "Kamu tahu kalau penulis novel ini udah nikah?" Akhirnya, pertanyaan itu keluar juga dari bibirku. "Tahu? Apa? Ternyata ia juga mengetahui pernikahan Kak Dilan. Kenapa aku ketinggalan berita?" "Kapan, Mas?" Aku makin penasaran. Kalau nggak salah, udah 3 bulan lebih. Istrinya cantik. Bisa-bisanya ia memuji istri orang lain di depanku. Aku cemburu. Usia pernikahan Kak Dilan sepertinya sama dengan pernikahanku dan Mas Arfan. Apa mungkin itu alasan kenapa Kak Dilan tiba-tiba menonaktifkan semua akun sosial media dan nomor kontaknya kala itu? Ternyata
Ia sedang sibuk dengan pernikahannya. Ia benar-benar telah melupakan aku. Aku merasa tidak ada yang perlu dicemburui karena aku dan Kak Dilan sekarang sama-sama sudah memiliki pasangan. Lagipun, apa yang aku harapkan dari laki-laki yang selalu menghindar jika diajak bertemu? Ia bersedia untuk menemuiku saat itu, setelah aku sudah resmi menyandang status sebagai istri Mas Arfan. Penolakannya untuk bertatap muka membuatku ragu dengan cinta yang selalu ia ucapkan. Walaupun kenyataannya, aku selalu menentang kata hatiku kalau ia laki-laki yang sangat peduli dan penuh perhatian. Namun, sampai kapan aku akan menjalin hubungan tanpa adanya kepastian? Aku harus bersyukur karena memiliki suami yang sangat mencintaiku. Walaupun aku sempat ragu dengan cinta itu, karena dirinya seperti seseorang yang suka menyembunyikan sesuatu yang akhirnya baru aku ketahui. Namun, aku masih merasa kalau dirinya belum jujur sepenuhnya. Apa ini hanya perasaanku saja? Terbukti tadi saat di kantor, ia tampak yakin memuji kecantikan istri Kak Dilan, seolah-olah dirinya sangat kenal dengan pasangan mantan kekasih onlineku tersebut. Pernyataannya membuatku sulit terpejam malam ini. Pertanyaan demi pertanyaan seakan-akan menari-nari di kepala. Kenapa kamu kenal dengan istri Kak Dilan, Mas? Akhirnya, aku pun melontarkan pertanyaan itu kepada Mas Arfan. Memangnya kenapa, sayang? Enggak apa-apa. Pengen nanya aja. Apa kamu udah pernah lihat wajah Kak Dilan? Selama ini, dia belum pernah menunjukkan wajah aslinya. Aku tetap penasaran. Itu gak perlu dipikirin. Sekarang kita tidur ya. Ia pun mengusap kepalaku. Tapi aku gak suka waktu kamu muji istri orang lain di depanku. Muji siapa? Tadi kamu bilang istri Kak Dilan cantik. Ternyata kamu cemburu ya. Wajar sih cemburu, karena kamu mencintaiku. Ya seolah-olah sangat yakin dengan ucapannya. Jangan sok tahu deh, Mas. Apa dong namanya kalau bukan cinta? Kenapa sih, sayang? Masih gengsi ngaku cinta? Udah ah, aku mau tidur. Aku pun memunggunginya. Seperti biasa, ia langsung memelukku lalu mengusap-usap perutku. Apa sebaiknya aku jujur dengan perasaanku kepada Mas Arfan? Namun, kenapa aku masih ragu? Ada apa dengan hatiku? Kenapa keraguan itu sulit terelakkan? Ada apa sebenarnya? Harusnya aku yakin kalau ia sangat mencintai dan menyayangiku. Akan tetapi, kejadian pertemuannya dengan Kak Citra kala itu telah mengubah penilaianku terhadapnya. Aku berpikir kalau dirinya bisa saja masih menyimpan sesuatu hal yang belum aku ketahui. Mungkin lebih baik aku pendam saja rasa cinta ini sebelum aku benar-benar yakin untuk mengatakannya. Kadang aku bingung dengan sikapnya. Terbukti hari ini, ia berani memuji kecantikan wanita lain di depanku. Jika memang ia menghargaiku sebagai pasangan, tidak mungkin ia melakukan hal itu. Aku pusing memikirkan semua ini. Sampai kapan aku bertanya-tanya seperti ini? Bagaimana cara aku mengetahui jawabannya? Sementara dirinya mengalihkan pembicaraan saat aku bertanya tentang Kak Dilan dan istrinya. Kenapa ia seakan-akan ingin memberiku teka-teki? Apalagi yang ingin ia sembunyikan dariku? Tiba-tiba perutku kembali kram. Sayang, kamu kenapa? Ia membalikkan tubuhku ke arahnya. Ini semua karena kamu. Aku merasa gak kenal kamu, Mas. Ada apa, sayang? Kamu kenapa ngomong seperti itu? Apakah Renata akan mendapatkan jawaban dari Arfan?